Shalom jemaat GBI Permata. Kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya semua diberikan yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari ini. Mari kami undang untuk bangkit berdiri, karena kita punya Allah yang dahsyat. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kaulah kuat kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah lah kuat dan bagi kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, segala kasih setiamu ya Tuhan. Sampai hari ini ya Bapa, Engkau pelihara hidup kami, memberi kami kesehatan, kekuatan selalu ya Tuhan. Semua segala perkara kami dapat tanggung di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Engkaulah penolong kami, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya hanya padamu Yesus. Haleluya, haleluya.
perkaraku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Penuhi hati kami, penuhi hati kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala mujizat kami percaya karena Engkau mampu untuk melakukannya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita Bapak Saudara. Kita akan angkat tinggi persembahan kita akan deklarasikan dengan iman percaya kita. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pada saat kami bawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi Kau buat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Izinkanlah kami setiap hari untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan.
setiap hari. Ku dibarui, ku datang padamu, masuk hadirat-Mu. Ku disegarkan dan dipulihkan saat ku datang dalam hadirat Tuhan. Izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang
kasih buat janji-janji-Mu yang Kau genapi dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna. Engkau menolong kami tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami kembali melayani Engkau. Terima kasih. Kami boleh bertemu dengan umat-Mu, dengan jemaat-Mu di GBI Permata, bahkan dengan umat-Mu yang lainnya Tuhan. Sekalipun melalui daring, sekalipun melalui media, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kesetiaan mereka. Terima kasih buat support mereka, dukungan mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sehingga setiap umat yang mendengarkannya boleh dikuatkan, boleh diteguhkan dan diberkati. Sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami deklarasikan firman-Mu pada malam hari ini, pada sore hari ini. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan sekalian. Terima kasih buat kesetiaan para pengerja di GBI Permata, sehingga beberapa ibadah online dapat diselenggarakan. Tanpa kerjasama saudara tidak mungkin ibadah ini dapat terlaksana. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua juga terima kasih buat seluruh pengerja dan seluruh jemaat serta simpatisan GBI Permata yang telah setia berdoa di masa-masa krisis saya, di masa-masa sulit saya, sehingga sore hari ini saya dapat menemui saudara kembali, sekalipun melalui media atau melalui daring. Yang ketiga, saudara, ada beberapa kegiatan gereja, salah satunya besok hari Sabtu, gereja ini akan melaksanakan pemberkatan nikah ya, sore hari Sabtu. Terus nanti tanggal 7 Maret juga ada pemberkatan nikah di tempat ini, hari Minggu ya. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu Saudara atau saudara-saudaraku yang merayakan ya. Tahun ini kita memang tidak merayakan. Saya kemarin rindu, biasanya Imlek kita pakai baju merah, lalu kita ada ampau yang kita bagi, ada jeruk, ada makanan, tetapi kemarin perayaan kita tidak dapat melaksanakannya. Terus yang berikutnya juga saya mengucapkan turut berduka cita untuk saudara saya yang kemarin dipanggil Tuhan, Bapak Widado, dan adik saya Pak Sabto ya. Saudara, pada malam hari ini kita akan buka firman Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya ambilkan dari kitab Mazmur. Mazmur 119. Mazmur 119. Saya berharap saudara tetap menjaga protokol kesehatan saudara ya. 1, cuci tangan, jaga jarak dan tetap pakai masker. Jarak kalau ngomong 1 meter ya. Tetap saya di rumah saya sekarang, anak istri saya di rumah juga pakai masker saudara. Ya, Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Mari kita baca bersama-sama.
Mazmur 119 ayat 71. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 119 71. 3, 2, 1. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, kalau saudara cari arti kata tertindas, saudara akan menemukan bahwa pengertian tertindas itu yang pertama, ya, pengertian tertindas. Tertindas yang pertama itu teraniaya. Siapa yang pernah teraniaya? Ya, merasa teraniaya, dizolimi. Yang kedua, tertindas itu artinya sengsara. Tertindas itu artinya sengsara. Hidupku kok sengsara banget. Kerja siang malam, gak pulang-pulang, sengsara banget. Tertindas juga diartikan dengan menderita. Mungkin saudara menderita. Entah menderita karena sakit, entah menderita karena persoalan-persoalan lain. Yang keempat, tertindas itu dapat diartikan jiwa yang tertekan. Tertekan. Ya, entah saudara saat ini tertekan karena persoalan ekonomi. Hutang gak lunas-lunas, ditagih terus, tertekan. Sudah melakukan hal yang baik, masih dikritik, dijelek-jelekan, difitnah. Saudara akan merasa teraniaya, sengsara, menderita, tertekan. Atau saudara saat ini mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Saudara merasa teraniaya, sengsara, menderita, tertekan. Malam hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh namanya Daud. Pada waktu dia mengalami kondisi teraniaya, sengsara, menderita, tertekan, dia justru berkata, tertindas itu baik bagiku. Daud saat mengalami masalah-masalah yang tidak diharapkan, yang membuat dia menderita, teraniaya, Daud justru berkata, itu baik bagiku. Saudara, mungkin kau saat ini mengalami situasi yang sama dengan situasi yang dalam oleh Daud. Jiwamu saat ini tertindas, hidupmu tertindas. Engkau tertekan, engkau menderita, engkau teraniaya, engkau sengsara. Entah karena kondisi ekonomimu, keuanganmu, pekerjaanmu, keluargamu, anakmu, atau bahkan kesehatanmu. Tetapi mari pada sore hari ini saya mengajak saudara semuanya untuk berkata, itu baik bagi saudara, itu baik bagi saya, itu baik bagiku. Mengapa? Yang pertama saudara, Alkitab katakan di dalam Mazmur 191 ayat 71b, kenapa tertindas itu baik bagi kita? Karena dalam kondisi tertekan, sengsara, teraniaya, menderita saudara, ternyata kita mulai belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita mulai belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Di dalam ayat sebelumnya, yaitu Mazmur 119 ayat 67, Mazmur 19 ayat 67 dikatakan, sebelum aku tertindas, sebelum aku kena masalah, sebelum aku menderita, aku menyimpang dari ketetapan-ketetapanmu, aku menyimpan dari hukum-hukummu. Tetapi saat aku menderita, saat aku teraniaya, tertindas, aku mulai belajar hukum-hukummu, ketetapan-ketetapanmu. Saudara mungkin
tahu. 2 minggu saya sakit di rumah, 9 hari saya dirawat di rumah sakit. Hampir 2 minggu saya tidak menerima tamu. Dalam kondisi itu, saudara, saya mulai mencari Tuhan. Saya mulai belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya mulai introspeksi diri. Apakah ada hukum-hukum Tuhan yang telah saya langgar? Apakah ada kesalahan-kesalahan yang belum saya mintakan ampun sama Tuhan? Dan di tengah-tengah introspeksi itu aku berkata kepada Tuhan, aku mau belajar taat. Aku mau belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Aku mau mengikuti jalan-Mu, Tuhan. Kalau Kau beri kesempatan, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Aku tidak akan menyimpang. Saudara, di tengah-tengah penderitaan yang saya alami, saya selalu introspeksi diri siang malam. Adakah ketetapan-ketetapan Tuhan yang saya langgar? Mari kalau saudara mengalami yang sama saat engkau tertindas, engkau menderita, engkau sengsara, engkau teraniaya. Introspeksi diri. Adakah ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah kita langgar dan kita belum bereskan di hadapan Tuhan? Yang kedua, saudara, ayat yang 67, 119. Kenapa tertindas itu baik, menderita, sengsara, teraniaya? Alkitab katakan di dalam pasal ayat 67 dikatakan, agar aku berpegang kepada janji-Mu. Saudara, banyak orang sakit seperti saya tidak lolos. Saya masuk harusnya HCU dan tidak ada kamar. Saya dirawat di ruang IGD yang cuma dekat dengan korden. Tetapi saya percaya dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan tolong saya. Saya percaya dengan janji Tuhan ya dan amin. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu dalam khotbah saya mengajak saudara, mari menyimpan janji-Mu itu di dalam hati. Menyimpan janji Tuhan di dalam hati. Jangan di pikiran. Kalau janji Tuhan kau simpan di pikiranmu, engkau akan meragukan janji Tuhan. Karena banyak matamu melihat hal-hal yang bertolak belakang dengan janji Tuhan. Kalau janji Tuhan kamu simpan di pikiranmu, waktu kau mendengar sesuatu yang buruk, pikiranmu akan bekerja. Maka saudara, waktu saya sakit ternyata peperangan yang paling kuat itu di pikiran saudara. Saya harus menindas, mengalahkan semua pikiran-pikiran, pengetahuan-pengetahuan yang pernah saya baca, pernah dengar. Bahwa engkau akan gak lolos, engkau gak sembuh, engkau gak pulang. Tetapi saya percaya dengan janji Tuhan. Saya berkata pada Tuhan, hidupku milik-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan akan pelihara. Tuhan akan tepati janjinya. Maka di tengah-tengah situasi itu saudara, saya selalu berpegang sama Tuhan. Ketetapan Tuhan. Saya perjamuan kudus. Tiap malam saya perjamuan kudus, saya suruh kirim roti anggur perjamuan saudara. Jadi saudara yang kedua, kenapa menderita, teraniaya, tertindas itu baik? Agar kita berpegang pada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Yang ketiga saudara, kenapa tertindas baik? Agar otot-otot rohani kita semakin kuat. Agar iman kita naik. Kita diizinkan memikul beban yang lebih berat dari beban yang sebelumnya. Agar otot kita lebih kuat. Setelah engkau mampu mengalahkan satu persoalan, percayalah, engkau akan naik pada dimensi yang lebih tinggi. Otot-otot rohanimu akan lebih kuat.
dari sebelumnya. Imanmu akan lebih kuat dari sebelumnya. Itu sebabnya saat engkau tertindas, janganlah engkau bersungut-sungut. Janganlah engkau memuja Tuhan. Dan janganlah engkau meninggalkan pengharapanmu kepada Tuhan. Tetapi saat engkau tertindas saudara, yang pertama, mari kita buka Mazmur 121. Mazmur 121 ayat pertama dan kedua. Dikatakan demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saat kau mengalami persoalan, kau tertindas, kau teraniaya, kau sengsara, kau menderita, saya sampaikan dari tempat ini, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 121, janganlah engkau mencari pertolongan dunia, pertolongan manusia, tetapi hendaklah engkau mencari Tuhan. Waktu saya di rumah sakit, saudara, karena nggak bisa tidur selama 9 hari, ya saya terus baca Alkitab. Perjanjian baru selesai saudara. Saya baca terus, saya cari Tuhan terus. Pulang dari rumah sakit saudara, muncul persoalan lagi. Di mana tempat ini saudara, sebelum saya sakit kemarin saya sudah kasih DP untuk kontrak tempat ibadah kita itu 25. Kurang 55. Janjinya menurut kontraknya di kontrak perjanjian kontrak itu tanggal 21 harus sudah lunasi. Kalau enggak lunas, terlambat bayarnya kena denda 1,5% kali 10 hari. Lewat 10 hari ya sudah, bukan prestasi. Saya harus out dari tempat ini, kita nggak bisa ibadah lagi tempat ini. 55 juta saudara, saya sudah keluar dari rumah sakit internasional yang habisnya nggak sedikit. Nggak ada duit. Disitulah saya mulai ngomong sama Tuhan. Saya mulai ngomong sama istri saya, Mah, saatnya kita menyerahkan semua sama Tuhan. Lalu saya bergandengan tangan, saya berdoa, kalau masih Engkau izinkan aku jadi gembala di tempat ini dan beribadah di tempat ini, maka besok Tuhan Engkau tolong saya. Besok Tuhan Engkau tolong saya. Sekarang cari 55 juta dari mana? Ada sih orang bawa BPKB ke rumah untuk saya mau gadekan, tetapi saya dikasih masukan sama pengerja, kasihan kamu nanti kamu mikir utang lagi ngasih bunga kalau gade BPKB. Sudahlah, yang kamu lakukan sudah tepat dengan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Lalu saya menyerahkan lagi sama Tuhan. Pokoknya kalau saya masih dipercaya Tuhan jadi gembala, saya siap. Kalau tidak, saya tetap melayani Tuhan. Saya yang penting anggota-anggota saya ini tetap saya perhatikan, jadi saudara saya. Saudara, besoknya jam 2 waktu saya main ke depot air, istri saya WA, Pak, ada itu uang masuk 55 juta. Saudara, saya buka, betul ada uang masuk 55 juta ya. Jadi uang itu dipinjamkan untuk dikembalikan, terserah bagaimana mengembalikannya. Di situ saya mulai mengucap syukur sama Tuhan. Dan saya percaya, saya tidak mencari pertolongan dunia, tapi saya mencari pertolongan Tuhan. Sebab Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengharapkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Waktu saya menaruh harapan saya kepada Tuhan, maka saudara, saya tidak ngomong ke siapa-siapa tentang uang 55. Saya cuma bergumul dengan istri saya. Dan Tuhan tolong. Oleh sebab itu saudara, saya senang saudara tetap ikut online persembahan-persembahan saudara. Terima kasih.
buah sulung saudara terima kasih sudah saya doakan, tetapi buah sulung sama persembahan saudara, kemarin saya ngomong sama bendahara, ya sudah pakai semuanya untuk kebutuhan gereja. Karena memang sampai saat ini kita itu harus mengangsur ruko kita yang di Blok AA itu 10 juta dan operasional di tempat ini. Jadi setiap bulan saudara kita ini mengeluarkan pengeluaran ya 15 juta lebih. Ya, saya ngomong sama bendahara, kalau nggak cukup sudah pakai semuanya. Biarlah saudara diberkati karena buah sulung saudara ya. Amin saudara. Yang kedua saudara, waktu kita mengalami penderitaan, teraniaya tertindas, di dalam Mazmur 119 ayat 63 dikatakan apa saudara? Mazmur 19 ayat 63 demikian dikatakan dalam Mazmur, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Waktu saya sakit memang saya nggak mau buka WA. Saya ditelepon siapapun saya nggak mau angkat. Ada WA banyak saya nggak mau buka. Saya hanya membuka WA dengan orang-orang tertentu. Khususnya istri anak saya, kakak saya, para pendoa. Karena saya harus menjaga. Nanti kalau WA banyak masuk, ternyata mereka bukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ngirimnya salah, omongannya nggak pas, gambarnya nggak pas. Saudara, merusak hubungan saya dengan Tuhan. Pada waktu kau menderita, kau mengalami masalah, datanglah kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu, persekutuanmu, tapi justru di tengah-tengah penderitaan engkau harus datang beribadah kepada Tuhan, sehingga engkau semakin kuat, imanmu semakin sempurna. Mari saudara, di tengah-tengah situasi yang serba sulit, serba sukar ini, kita mengandalkan Tuhan dan kita tetap bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, sebab disitulah kekuatan kita, disitulah iman kita, disitulah berkat yang akan Tuhan janjikan. Mari kita akan akhiri, kita akan perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah dewasa. Sebagaimana saya lakukan dulu sebelum waktu online, kita terus perjamuan kudus. Maka nanti selama online kita akan terus bagikan anggur roti perjamuan. Terima kasih kemarin kita mendapat sumbangan roti dan anggur perjamuan yang cukup banyak lagi. Nanti akan kita bagikan lagi ke gereja-gereja lain yang membutuhkan. Kita mengambil secukupnya. Kita akan katakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sekali lagi, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Panggil nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sekali panggil nama Yesus, nama Yesus,
Mari semuanya bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu malam pada waktu ia mau diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang tak kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan anggur pengucapan syukur, lalu berkata, cawan anggur pengucapan syukur ini adalah perjanjian baru yang diperteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah anggur cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang ku panggil nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pasangkan narama sangkan narama se. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang menepati janji-Mu Tuhan. Engkau setia. Haleluya. Ramataka sangkan narama se. Glory haleluya. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah melakukan perjamuan kudus, roti dan anggur yang merupakan darah dan tubuh-Mu telah bersatu dengan tubuh kami Tuhan. Oleh sebab itu aku percaya ada kekuatan baru di dalam hidupku. Yang sakit telah Kau sembuhkan, yang lemah telah Kau kuatkan, yang berbeban berat dan tertindas Kau lepaskan. Terima kasih buat para pekerja-Mu yang setia melayani tempat ini sampai saat ini. Diberkati mereka, diluputkan mereka dari segala mara bahaya musibah apapun juga tidak menimpa mereka. Biarlah mereka terus bersahati untuk melayani Tuhan di tempat ini. Bahkan penyakit sampar menular tidak akan menimpa mereka, sebab Engkau menjaga milik mereka dan Engkau menyembuhkan mereka. Demikian pula jemaat-Mu kami percaya Tuhan, GBI Pila Permata akan Kau jaga, Kau lindungi, Kau halau segala mara bahaya. Oh, penyakit sampar menular seperti janji-Mu tidak akan menimpa umat-Mu di tempat ini, sebab Kau telah memerintahkan malaikat-Mu untuk menjaga mereka di sepanjang jalan mereka Tuhan. Sehingga ke utara, timur, barat, selatan umat-Mu pergi, umat-Mu berada, mereka selamat.
Mereka berumur panjang Tuhan. Roh kematian, roh kebinasaan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang binasa usia muda, semuanya akan usia lanjut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, aku berdoa dalam nama Yesus, Mas Agung, Mijes, kau sembuhkan, pulihkan. Terima kasih kau Dramaji, Mas Agung, kau sembuhkan, terima kasih. Juga Tuhan, kau Joni Tuhan, mari Tuhan, kau pulihkan kesehatannya. Oh, sembuhkan sakit penyakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cik Pektin kami ucap syukur Tuhan, kau sembuhkan, sudah mulai berlatih berjalan. Oh, biarlah terus proses penyembuhan terjadi. Pak Tekam Tuhan, mari Tuhan, Pak Tekam Tuhan, sembuhkan Tuhan, Pak Tekam Tuhan, pulihkan Tuhan. Oh, urat kejepit lepas dalam nama Yesus, Pak Tekam dapat berjalan. Cik Neti juga Tuhan, terima kasih Tuhan, kau sembuhkan. Oh, dan kau pulihkan. Kami percaya hamba-Mu akan dapat beraktivitas kembali. Demikian pula juga kami ucap syukur untuk Tuhan. Oh Tuhan, kau Stephen Tuhan, kau sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba-Mu akan beraktivitas normal kembali. Oh Tuhan, kau Elpin Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang oh Tuhan dialami saat ini, biar Engkau berikan kekuatan untuk hamba-Mu dapat menanggungnya Tuhan. Dalam nama Yesus, kau Deni Tuhan, biar Engkau berikan penghiburan agar hamba-Mu tak bersuka cita di tengah-tengah sakit yang dialami. Sebab aku percaya Engkau akan berikan kesembuhan mujizat dan bahkan usia panjang. Oh Tuhan, kau Fidel Tuhan, kau Delis Tuhan, kami percaya Pak Delis akan kau pulihkan kesehatannya, kekuatannya Tuhan, sampai seluruh janji-Mu kau genapi atas hidupnya. Kami juga berdoa untuk Lydia Tuhan, berkati Tuhan. Oh, telinganya yang mulai berdengung kembali, aku berdoa di dalam nama Yesus, dengung di telinganya akan hilang. Tuhan, hamba-Mu kau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu setia kepada Engkau, maka Engkau juga setia kepada dia. Dan apapun dia doakan, Kau mendengar dan menjawabnya Tuhan. Terima kasih buat Lydia Natalia Tuhan, yang telah Engkau sertai kuliahnya, sehingga anak-Mu Tuhan masuk pada persidangan. Kami percaya Lydia akan sukses, akan lulus, bahkan akan mendapatkan tempat pekerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam nama Yesus, terima kasih dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Aku percaya Kau mendengarkannya dan Kau menjawabnya. Pak Janter Tuhan, aku percaya kakinya akan segera sembuh, pulih, lukanya mengering. Dalam nama Yesus, apabila sudah mulai masuk kerja, Engkau menjaga, Engkau melindungi. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, kasih malamnya kami serahkan para pemimpin rohani kami, Pak Wiryo Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan senior pastor kami, berikan kesehatan, umur panjang istri anak-anaknya, cucunya Kau berkati berlimpah-limpah. Pendeta Aredino Tuhan sebagai gembala pembina kami, berkati Tuhan, sehingga beliau Tuhan terus menjadi bapak yang baik bagi kami, terus mengajar kami, mengarahkan kami, mendidik kami, menjaga kami. Istri anak-anaknya Kau berkati, Kau lindungi, luputkan dari mara bahaya, kecelakaan, musibah apapun juga Tuhan. Kami percaya WTC Pemils akan Kau berkati Tuhan. Dimanapun anak-Mu beribadah baik offline maupun online, Kau akan berkati. Kami ucap syukur bangsa negara kami, presiden, wakil presiden Kau berkati Tuhan. Bahkan seluruh lembaga-lembaga negara yang ada Kau berkati, agar mereka dapat bersinergi, bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan bangsa kami ini. Kami rindu Tuhan, wabah COVID Corona ini akan segera berakhir. Anak-anak-Mu dapat menikmati kebebasannya kembali. Bahkan Tuhan, antivirus yang saat ini sedang digelorakan dapat berjalan lancar. Anak-anak-Mu semuanya kebahagiaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Wabah ini gak akan membawa bangsa kami runtuh, tetapi akan membawa bangsa kami semakin jaya, sentosa, dan adil sejahtera. Terima kasih Bapa. Pada malam hari, pada sore hari ini, kami telah melaksanakan ibadah kami. Tiba saatnya kami berpisah satu dengan yang lainnya. Sebelum kami berpisah, kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat dari Tuhan. Kekasih Kristus, dengan iman angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biar kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekal dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup kamu, mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya dan berkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.